Saya Fikri Rajana Sution, koas bedah ortopedi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelvic sling. Jadi pelvic sling ini adalah suatu alat yang digunakan untuk menghentikan pendarahan sebagai pertolongan pertama pada kasus trauma atau kecelakaan sampai didapatkan perawatan yang definitif dengan kompresi pada panggul pada penderita tulang panggul patah tulang panggul. Nah, kemudian itu tujuan dari pelvic sling ini yaitu sebagai tamponet dari pelvic cavity. Nah, dengan mereduce volume dari pelvic cavity dengan mengkompres pada panggul. Nah, dari ukuran yang besar menjadi ukurannya yang normal. Terjadinya peningkatan tekanan intrapelvic cavity, itu darah tidak akan bisa masuk kembali ke dalam pelvic cavity. Nah, diharapkan terjadinya clotting dari proses hemostasis. Kemudian indikasi dari pelvic sling yaitu pertama dugaan fraktur panggul dengan hipotensi, kedua dugaan fraktur panggul dengan nyeri hebat, kemudian fraktur open book, kemudian trauma pada abdomen atau trauma pada cruris sehingga dicurigai adanya fraktur pelvic. Kemudian pasien yang mengeluhkan nyeri pada saat kompresi iliaka dan atau simfisis pubis. Kemudian kontraindikasinya yaitu pada area tempat imobilisasi terdapat adanya isi perut yang keluar. Baik, kemudian tanda-tanda dari fraktur open book yaitu posisi membentuk seperti kaki kodok, yaitu abduksi dengan rotasi eksterna atau sebutan lainnya adalah frog deformity. Okay. Baik, selanjutnya kita akan melakukan prosedur pemasangan pelvic sling. Pertama adalah persiapan diri, yaitu penggunaan APD untuk petugasnya seperti pemasangan endoskop. Baik, selanjutnya adalah persiapan dari alatnya, yaitu persiapan alat resusitasi itu seperti suction, OPA, PTT dan juga oksigen. Kemudian kita persiapan alat utamanya, contohnya seperti gurita, TIPOS, hamstring dan juga pelvic binder. Selanjutnya adalah persiapan dari pasiennya, itu kita gunakan nekolar jika curiga trauma cervical. Nah, kemudian kita evaluasi dari pasiennya. Jika pasien sadar, ajak berbicara. Nah, kita bisa lihat itu airway dan breathing-nya clear. Kemudian kita tanyakan keluhan utama dari pasien. Itu bisa berupa nyeri bagian bawah abdomen, nyeri pada pinggang dan panggul, kemudian kebas-kebas mati rasa ataupun kesemutan dari ekstremitas bawah. Nah, kita curigai adanya faktor panggul dan kita selidiki keluhan utamanya itu selama penilaian trauma cepat. Nah, nilai apakah ada luka di bagian panggulnya. Nah, selama penilaian trauma cepat itu kita look, listen dan feel ketidakstabilan dan juga deformitas. Lihat kita cari apakah ada lecet dan juga memar. Kita bandingkan panjang dari tungkainya, kemudian kita dengarkan apakah adanya krevitasi, yaitu suara dari ujung tulang yang saling bergesekan. Nilai apakah adanya perdarahan dari meatus uretra atau adanya vaginal bleeding. Nah, selanjutnya jika selama pemeriksaan itu ada ketidakstabilan, krevitasi ataupun pergerakan tulang yang biasanya stabil. Nah, kita jika pasien mengeluhkan nyeri saat ditekan, nah kita curigai adanya tanda-tanda perdarahan dan juga faktor panggul, dan kita pertimbangkan untuk menerapkan salah satu perawatan stabilisasi. Nah, jangan memindahkan pasien sebelum dilakukan imobilisasi kecuali di tempat yang berbahaya. Nah, jika ada pakaian yang menutupi luka atau cedera, maka pakaiannya kita lepas atau kita gunting, dan juga lihat apakah ada luka atau tanda-tanda dari fraktur dan juga dislokasi. Nah, tangani luka dan perdarahan terlebih dahulu. Jika ada luka terbuka, kita tutup dengan kasus steril. Nah, kemudian kita lakukan pemasangan gurita, itu posisikan pasien di tempat yang aman. Kemudian
melakukan roll dan C-spine. Nah, pertama kita lakukan roll ke arah kanan, dan juga C-spine kontrolnya mengikuti arah roll. Kemudian kita taruh guritanya di bawah pasien, dan roll ke arah kiri dengan cara yang sama. Nah, kita taruh guritanya itu 4 jari di atas sias dan juga 4 jari di bawah trochanter major. Di bawah trochanter major. Kemudian kita ikat dari guritanya. Selama pemasangan dari gurita, kompresi bagian dari sias. Kita ikat dari bawah ke atas dengan simpul pita. Baik, jika sudah dilakukan pemasangan, maka kita lakukan fiksasi pada bagian lutut dan pergelangan kaki. Baik, setelah kita lakukan pemasangan pada pelvic sling, maka kita akan evaluasi, yaitu monitor hemodinamik post pemasangan dari pelvic sling. Kemudian kita harapkan adanya efek tampon dari pelvic cavity-nya. Itu kita harapkan adanya clothing dengan cara reduksi dari tungkangnya, kompresi pelvic pada sias dan juga trochanter major secara manual sebelum dan selama pemasangan dari pelvic sling-nya. Pemasangan pelvic sling itu sendiri, kemudian fiksasi dengan cara aduksi genu dan juga ankle, itu hip aduksi dan internal rotasi. Baik, mungkin itu saja, sekian dari saya, terima kasih.